Lawan terus, tegakkan, insya Allah Ya, masyarakat akan terima kasih, Bib. Mungkin singkat. Hei, Habib Rizik, Habib palsu, ya, zaman kopla, ya, kami nggak butuh kau di sini Indonesia ini, ya, jangan banyak gaya kau Habib, nggak pantas namamu Habib Rizik, saya panggil kau Rizik, ya, Habib palsu kau. Masuk dia provokator sejati. Rizik, saudara-saudara. Mending Bang Hercules daripada kau, Rizik. Bang Hercules jelas kontribusinya untuk negeri ini. Ya, dengan tidak berkhianat kepada Merah Putih. Ya, dan sudah memberikan tangan, kaki, matanya untuk NKRI. Kau apa yang kau berikan? Kau paling yang kau berikan bacotan. Bentar lagi kita lihat si Rismon pasti udah di Yaman. Semalam saya sudah stitch video ini, tapi saya kena teguran akun gara-gara ada yang komentar pedas, ya. Tapi nggak apa-apa sekarang, mau di banned kah, mau dibubur kah, mau di apa, terserah TikTok dah. Ya, rakyat Indonesia khususnya orang Batak ini ya. Lihat Rismon itu makin mendekat kepada FPI. Ya, sebentar lagi dia ikut juga mendirikan khilafah di Indonesia ini nih. Kalau ini dugaan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Rismon yang sudah kelihatan sekali sangat terdesak ya. Walaupun dia sangat rajin bikin konten untuk menutupi kegusarannya, tetapi ya bisa dilihat lah ya. Intinya kelihatan sekali dia sangat cemas ya, dan tampaknya sudah mengarah ke depresi. Ada dan nggak tahu kenapa ya, apa strategi yang sedang dia rencanakan, tiba-tiba saja dia meminta bantuan seorang keturunan imigran spesialis bikin rusuh, bikin gaduh di negeri ini, tukang sweeping orang jualan nasi pada saat puasa. Suka menebar ujaran kebencian, ya, mempropaganda ya, dan sembunyi di balik simbol-simbol agama ya. Tidak perlu saya sebutkan namanya karena saya yakin teman-teman sudah pada paham. Iya betul ya, si Unyil. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Begini, kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Rismon dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan, diabaikan aja. Bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian? Enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Rismon dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Rismon. Iya. Aduh, ini ya, ini adalah ciri-ciri orang yang sebetulnya secara intelektual itu di bawah rata-rata gitu kan. Jadi ini orang banyak pengikutnya itu bukan karena kecerdasannya, bukan karena simpatiknya gitu ya, tapi karena ya dalam tanda kutip begitu ya, ya suka menjual-jual ya keyakinan, menjual kunci surga lah seperti itu. Nah akhirnya apa? Kenapa saya katakan intelektualnya di bawah rata-rata? Katanya si Rismon ini adalah penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu ya kan ada syarat-syaratnya gitu loh. Walaupun seorang akademisi kalau cuma membacot di media sosial itu nggak masuk kategori penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu harus ada pendahuluan ya, bab pendahuluan ya minimal ada 3 ya kan, isi kemudian simpulan. Pendahuluan ini berisi metodologi ya kan, kemudian ada di sana itu teori, teknik ya kan, instrumen dan lain sebagainya. Kalau cuma asal membacot aja, penelitian dari Hong Kong. Lanjut. Lawan terus, tegakkan, insya Allah Ya, masyarakat akan terima kasih, Bib. Mungkin singkat.
Hei, Habib Rizik, Habib palsu, ya, zaman kopla, ya, kami nggak butuh kau di sini Indonesia ini, ya, jangan banyak gaya kau Habib, nggak pantas namamu Habib Rizik, saya panggil kau Rizik, ya, Habib palsu kau, banyak ceritamu, ya, emang ijazah kau ada Habib Rizik, ha? Kau hanya pandai penyebar hoak kau, ya. Saya memang harapkan bekasus saya sama si Rizik Sihab ini, betul, ya. Kau kalau berani Rizik, laporkan saya pencemaran nama baikmu, bilang, ya. Kau Habib palsu, ya. Bilang, ya. Kau Habib palsu kau, ya. Jangan banyak ceritamu. Syukur-syukur kau belum di, bukan kau, ya. Ya. Aduh. Sampai dikatakan palsu. Saya bersependapat ya, apanya Bang yang palsu Bang? Ya, dengerin sendiri tadi netizen ngomong ya. Nggak usah saya sebutin lagi gitu loh. Yang jelas saya sependapat. Firza Hussein apa yang dulu itu ya? Gimana kabarnya Firza Hussein? Weh. Lanjut. Lawan terus, tegakkan, insya Allah masyarakat. Terima kasih, Bib. Mungkin singkat. Semalam saya sudah stitch video ini, tapi saya kena teguran akun gara-gara ada yang komentar pedas, ya. Tapi nggak apa-apa sekarang. Mau di banned kah, mau dibubur kah, mau di apa, terserah TikTok dah, ya. Tapi di sini saya mau katakan, saya ulangi lagi kata-kata saya tadi malam. Pantas aja selama ini, ya, mereka mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, ya. Dari phone-nya lah, dari fotonya lah, katanya pakai kacamata lah, ya, dari materainya lah, tanda tangannya lah, stempelnya lah, semuanya dikulik. Ternyata ini biangnya di belakangnya. Aduh, Pokemon, ngapain di situ Pokemon? Udah Bang ya, jangan marah-marah Bang ya. Memang seperti itulah ya. Saya nggak ngerti media sosial ini sebetulnya berpihak kepada siapa ketika mereka itu mencaci maki Pak Jokowi ya habis-habisan. Bahkan bukan hanya mencaci dan memaki, bahkan memfitnah. Itu aman-aman saja akun mereka ya, konten-konten mereka aman. Tapi begitu ya, para ternak Mulyono itu menyindir sedikit saja ya, yang berurusan dengan Wan Nibul ya kan. Kemudian yang berurusan pokoknya kelompok-kelompok RW 24 lah, langsung ya ditegur ya, kemudian di-banned segala macam. Aduh. Lanjut. Begini kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Desmond Bentar lagi kita lihat si Rismon pasti udah di Yaman. Enak waduh. Dayak kita. Tema. Jangan mah kopi hitam deh kok menang na jus cabe. Mudah-mudahan saja prediksi netizen barusan benar ya. Kita lihat lagi sebentar lagi pasti si Rismon sudah ada di negeri Yaman katanya. Oh, saya sangat setuju ya, nggak diadili nggak masalah ya. Nggak diproses hukum nggak masalah. Yang penting dia pergi dari negeri ini, dan menurut saya jangan hanya Rismon tetapi juga itu tadi si Unyil ya. Biar buatkanlah PP gitu ya, peraturan pemerintah gitu ya, untuk memulangkan mereka-mereka keturunan imigran yang di Indonesia sudah terbukti secara de facto and de jure suka membuat kegaduhan gitu ya. Jadi biar amanlah negeri ini, biarlah mereka berada di negeri yang selalu mereka sanjung-sanjung ya kan, hadromaut katanya, karepmu lah ya. Lanjut. lawan terus, tegakkan, insya Allah masyarakat. Terima kasih, Bib. Mungkin singkat. Wow, Rismon makin mendekat ke FPI ya. Rakyat Indonesia khususnya orang Batak ini ya. Lihat Rismon itu makin mendekat kepada FPI ya. Sebentar lagi dia ikut juga mendirikan khilafah di Indonesia ini nih. Kalau ini dugaan saya ya. Rismon. Inilah Batak Kadron.
Halo Rismon, sehatlah cara berpikir ya. Takut ya, makanya mencari dukungan dari Habib Rizik, ya kan? Nah, ini mencari dukungan dari Habib Rizik ini. Nah, karena masa dia itu di partai pun tidak punya partai, dia pun tidak punya organisasi, ya kan? Atau lembaga-lembaga yang tertentu. Akhirnya setelah mendapat laporan dari Pak Jokowi, kemana cari benteng? Dia cari benteng kemana? Ya FPI lah. Ya jelas kita ketahui ketua FPI itu kan adalah Habib Rizik. Ya kan begitu? Nah, ini bukan omon-omon lagi. Nyata ya kan? Kita suku Batak yang ada di Indonesia, mari kita lihat Rismon telah mengambil benteng kepada organisasi FPI. Kan nyata ya kan? Oke Rismon. Ini Pak Rismon ini luar biasa trik-triknya. Karena dia bentengnya tidak punya lagi loh. Mau kemana dia lari? Ya kan? Dia bukan orang FPI, bukannya FPI selama ini. Ya kan? Dia bukan orang partai. Mau kemana dia? Ke PDIP, Gerindra, Nasdem. Karena partai-partai yang ini, lepas tangan dong. Ya. Partai-partai nasional yang berdiri di Indonesia adalah NKRI. Walaupun begitu PDIP itu masih Indonesia, ya oke? Lihat ini, lihat saudara kita nih, orang-orang Batak di Indonesia, setuju enggak Pak Rismon telah mengambil benteng kepada FPI? Nah, tolong kita perhatikan Rismon ini, Rismon Hasiholan Sianipar, sadar bawa dengan doa, oke? Ya, saya ingin mengomentari pernyataan yang tadi itu ya, menurut saya bersifat provokatif gitu ya. Lawan terus ya, insya Allah masyarakat akan berada di belakang kita, kurang lebih seperti itulah ya. Saya heran gitu loh, kok bisa gitu loh menyuruh orang untuk melakukan lawan terus gitu loh, untuk maju terus. Dalam hal ini adalah si Rismon ya. Si Rismon ini kan menemui Anda, ya kan? Itu kan dalam kondisi terdesak gitu loh. Jadi minta perlindungan seperti halnya mungkin ya kalau misalnya nanti dipanggil ke Polda itu minimal itu ya ikut demo-demo di depan lah gitu. Malah disuruh lawan terus, disuruh lawan sendiri. Rismon disuruh ngelawan sendiri gitu. Katanya nanti rakyat akan ada di belakang Rismon. Kutu kupret. Kau pikir ya kan rakyat Indonesia ini sebodoh-bodoh kau itu yang bodoh-bodoh golongan kau itu. Ya enggak lah. Aduh, lanjut. Kita lihat di mana-mana saudara. Apalagi sekarang preman udah lebih masuk dia provokator sejati. Rizik, saudara-saudara. Mending Bang Hercules daripada kau, Rizik. Bang Hercules jelas kontribusinya untuk negeri ini. Ya, dengan tidak berkhianat kepada merah putih. Ya, dan sudah memberikan tangan, kaki, matanya. Untuk NKRI. Kau apa yang kau berikan? Kau paling yang kau berikan bacotan. Iya, jadi provokator kau. Rizik. Mending mantan preman Jik punya hati bersih, baik ketimbang orang berjubah macam kau tapi mulutnya macam sampah. Paham kau Jik? Sudahilah Jik, sudah, jangan jadi provokator kau. Ya, udah nggak laku kau, obatmu sudah kadaluarsa. Oke Jik, Pirja mana Jik? Pirja. Iya, betul ya. Kalau misalnya ya ini orang mempersoalkan masalah premanisme ya, maksud saya bukan netizen barusan teman-teman ya, tetapi di bagian depan tadi ya seseorang yang sebagian orang menyebutnya itu si Unyil gitu ya. Siapa Bang si Unyil? Nggak tahu juga saya. Menyindir Hercules ya sebagai seorang preman. Apa dia nggak nyadar ya kan? Apa dia nggak nyadar? Sama aja sebetulnya kau itu bersama kelompok-kelompok kau itu. Makanya presiden membekukan izin, ya kan?
ormasmu itu, preman yang berkedok ormas ya kan, itu adalah preman berjubah. Dulu ada sebutan seperti itu yang disematkan oleh netizen gitu ya. Karena memang ya kegemarannya itu melakukan apa namanya, sweeping warung. Coba bayangin ya, di bulan puasa warung di sweeping gitu loh. Aduh, aduh, aduh. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar si Unyil ya, yang menyebut bahwa agar si Rismon terus melanjutkan ya melawan gitu ya, bisa dikatakan ya, disuruh melanjutkan serang Jokowi terus ya, karena dianggap itu bagian dari menegakkan kebenaran ya kan, dan penelitian ilmiah, dan si Unyil yakin rakyat nanti akan berada di belakang Rismon. Katanya penelitian Rismon ilmiah gitu ya. Inilah kalau yang terkenal ya, orang terkenal itu karena hasil memprovokasi ya. Jadi banyak pengikut mereka, banyak pengikutnya itu karena mereka itu suka memainkan psikologi massa gitu ya. Bukan karena cerdas ya kan. Ya coba bayangkan, dari mana ceritanya analisis Rismon itu ilmiah. Lah dia saja bilang ya kan, 1 miliar % ijazah Jokowi palsu. Coba bayangin ya, dari pernyataan ini saja kita bisa menilai bahwa pernyataan Rismon ini bukan ilmiah, dilebih-lebihkan. Ilmiah nggak boleh dilebih-lebihkan ya kan. Mana ada ya kan, dalam ilmu ilmiah itu ada 1 miliar %. Persen itu maksimal ya 100 gitu loh. Dari sini aja udah kelihatan si Rismon ini ngedabrus ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.